Halo kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kan semuanya, hari ini kita mau kasih rekomendasi laptop di budget 10 juta rupiah. Terus yang kita kasih ini bro, datanya update banget guna mempermudah kalian nih yang punya budget ngepres dan ingin tetap dapat laptop maksimal. Nah, di harga seperti ini, meskipun bukan laptop gaming, saya jamin nih, buat temen-temen yang lagi bingung, dia akan bisa nge-handle banyak kebutuhan software berat, ngedesain, programming, sampai main game, meskipun laptop ini nggak punya VGA RT. Jadi, jangan sampai di-skip. Karena saya yakin bro ya, salah satu dari merek yang kita kasih sama kalian, bisa jadi ini adalah selera kalian. Nah ya wis, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke merek yang pertama, yaitu punya Lenovo. Lenovo yang kita kasih datanya sama kalian, tipe lengkapnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10 5KED atau 5LED. Enaknya pas teman-teman beli laptop ini, dia itu sudah punya spek paling seimbang karena pakai Ryzen 5 7000 series, VRAM VGA bisa kita maksimalin 2GB, RAM-nya upgradable, penyimpanan pun dia upgradable. Nah, semisal kalian pakai laptop ini, layarnya enak juga pakai IPS, terus dia juga punya beberapa varian warna. Jadi, saya bisa bilang bahwa apapun kebutuhan teman-teman, semisal kalian ngedesain pakai Adobe Family, teman-teman compile project di programmer, entah pakai web coding atau manual, ini akan benar-benar ngasih solusi yang paling nyaman dan laptop ini nggak akan bikin kalian lemot. Kekurangannya sih menurut saya laptop ini RAM-nya hanya di angka 8GB. Tapi sebenarnya yang salah itu bukan RAM-nya atau laptopnya bro. Yang salah adalah kondisinya karena harga memori lagi pada naik-naiknya. Nah solusinya gimana? Menurut saya solusinya teman-teman bisa cari RAM second atau bisa diupdate di kemudian hari. Sebab bro ya, pas saya nyobain laptop ini untuk pengujian benchmark, dipakai RAM 16GB untuk kebutuhan rendering 4K, kalian main game kayak CSGO, Valorant ataupun Genshin, wah cara mainnya itu smooth, editing pun ini juga tidak nge-lag. Di urutan kedua, saya punya Asus di tipe Expertbook P1403 CVA S65852WS yang harganya ada di angka 10 juta kecil. Nah, laptop ini bro ya, contohnya seperti yang saya pakai, dia itu adalah salah satu rekomendasi saya buat teman-teman yang cari laptop untuk kebutuhan kantoran yang mengutamakan keamanan data. Kemudian nggak mau repot karena gasnya panjang 3 tahun, opsi upgrade-nya pun dia RAM 2, penyimpanan 2, dan pastinya nomor 4, ini laptopnya udah tahan banting. Casing ini sudah diuji di berbagai event dan saya juga lihat sendiri termasuk nyoba bahwa layarnya nggak gampang pecah, casingnya nggak gampang protol, terus disiram air, ini juga baik-baik aja. Jadi saya bisa bilang kalau teman-teman ingin cari yang jangka panjang, kenceng, terus juga semuanya itu dijamin sama vendor, kayaknya ini laptop yang menjadi 10 jutaan yang paling rekomen buat kalian. Sementara semisal kita ngebahas soal performnya, laptop ini mantep sebab pakai prosesor Intel Core 5 210H yang punya kecepatan maksimal hingga di angka 4,8 GHz. Contoh usernya pas teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan data pivot table yang angkanya banyak sampai garisnya juga ribet, dia bisa memproses data itu dengan cepat, apalagi kalau RAM-nya kita tingkatkan hingga di angka 16GB. Kemudian salah satu poin yang perlu kita perhatikan juga, laptop ini punya colokan earpod super lengkap yang tidak dimiliki oleh para kompetitor. Contohnya adalah RJ45 yang masih ada dan ini bisa fungsi banget ketika teman-teman itu pengen pakai data yang lebih stabil dibandingkan koneksi WiFi.
di nomor 3 kita punya Acer tipe Aspire Go 14 AG1472P58AK yang harganya itu di angka hampir 10 juta. Menurut saya laptop ini pantas banget menjadi salah satu bisnis kalian karena dia dari merek Acer yang menawarkan garasi panjang selama 3 tahun. Kedua, dia juga punya performa baterai awet bisa ALD dengan kapasitas gede di angka 53 Wh yang didukung sama prosesor 120U. Yang terbukti ini akan benar-benar irit banget untuk konsumsi daya. Kemudian kalau kalian beli, laptop ini pun punya opsi upgrade jangka panjang dari RAM SSD sama enaknya layar yang pakai panel IPS resolusi WSGA. Jadi saya bisa bilang laptop ini paling pas buat teman-teman para pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran yang butuh mobilitas tinggi. Tapi ini kalau game kayaknya agak kurang bolok. Di nomor 4 kita punya HP di tipe HP 14 EP1188TU yang harganya di angka 10,4 juta rupiah. Nah, laptop ini bro ya, enaknya pas teman-teman sudah beli, yang pertama dia itu punya RAM 16GB DDR5 di harga 10 juta. Yang nomor 2, performanya juga pakai high performance series Intel. Jadi kalau kalian pakai, ini bisa dipastikan enak dipakai untuk berbagai kebutuhan software berat. Contohnya untuk software sipil kayak AutoCAD, SketchUp dia oke. Kalian pakai untuk kebutuhan editing dia juga masuk, entah itu pakai Premiere atau CapCut dia lancar. Terus misal teman-teman juga memanfaatkan laptop ini meskipun tipis buat main game, dia juga masuk. Nah, misalnya kita juga ngomongin soal desainnya, dia cakep, slim, tipis, tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah kekurangan dari HP ini kadangkala adalah karena engselnya itu sering bermasalah. Cuma yang perlu kalian pahami, seri HP ini bukan tipe 14S, jadi engselnya ini lebih solid dibandingkan tipe lama. Nah, di nomor 5, kita punya Axio di tipe Hype 7 AMD 8/2 yang harganya itu memang mendekati 11 jutaan rupiah. Tapi tetap bro, menurut saya ini adalah salah satu rekomendasi 10 jutaan karena dia tidak sampai menyentuh 11 jutaan rupiah. Kelebihannya nih, pas teman-teman pakai laptop ini, dia punya spek gacor parah karena dapur batunya pakai Ryzen 7 7000 series. VRAM VGA-nya bisa kita maksimalin tuh hingga di angka 8GB. RAM-nya udah 16GB DDR5, penyimpanan pakai M2 NVMe Gen 4, terus laptop ini juga punya baterai super awet, bisa ALD dengan kapasitas di angka 60 Wh. Jadi, kalau kalian pakai laptop ini nih, misal teman-teman carinya performa yang ngebut, sering kali bermain game tapi nggak mau laptop berat, Axio ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik kalian. Apalagi kalau kita lihat salah satu kelebihan sekarang adalah pas teman-teman beli Axio, garasinya juga super panjang, ada tambahan 3 tahun ADB ekstra. Semisal ada kerusakan, semuanya di cover Axio sampai laptop ini hilang. Kekurangannya yang perlu kita notice mungkin adalah RAM-nya solder, tapi sekali lagi bro ya, ini laptop RAM-nya udah 16GB. Jadi semisal kita pakai, ini nggak perlu di-upgrade, hasilnya juga udah maksimal. Contohnya nih, pas kita main game seperti kayak Genshin, kemudian Valorant ataupun CS2, dia itu bisa setting medium dengan permainan yang cukup playable sekali kawan.
Nah, di nomor 6 kita punya Infinix di tipe InBook Air Pro Plus yang harganya dipatok di angka 10,9 juta rupiah. Laptop ini bro ya, kalau kalian beli, dia itu punya kelebihan tampilannya cakep mirip MacBook dengan bodi enteng seperti ini, full bodinya juga bahannya aluminium. Kemudian, selain dari kelebihan hardware casing, laptop ini pun menawarkan layarnya nyaman banget di mata, sebab dia pakai hardware OLED yang cocok untuk kebutuhan teman-teman pakai software desain hingga teman-teman suka nonton. Nah, kalau kita semisal ngomong soal performanya, laptop ini juga nggak kalah sama yang sudah kita bahas tadi. Dia pakai prosesor Intel Core 5 1334U yang mencerminkan karena ada huruf U-nya, dia ini jadi hemat baterai bro. Semisal teman-teman pakai laptop ini, dia bisa Altis 10 jaman dengan dukungan baterai di angka 57 Wh. Kurangnya sih menurut saya mungkin karena body disknya tipis, alhasil colokan airportnya jadi terbatas. Dia punya 3 buah colokan Type-C, 1 port HDMI, sama 1 buah colokan USB 3.2. Tapi kalau dia itu ada colokan USB-nya, saya rasa untuk copies data, laptop ini tetap aman-aman aja. Dan dukungan untuk performanya kita juga ngasih untuk kebutuhan dari enaknya prosesornya seperti apa, kemudian buat render hingga bermain game kawan. Oke teman-teman semuanya, jadi kesimpulan-simpulnya gini ya. Semisal teman-teman cari budget di angka 10 juta rupiah, wabil khusus nih buat teman-teman mendang-mending yang mendambakan spek bagus, entah itu dari brand ternama atau speknya gacor, opsinya sebenarnya dari kompilasi ini ada di 2 poin. Kalau teman-teman dari merek ternama, kalian dapat dari Asus, Acer, HP, Lenovo, rata-rata RAM-nya 8 GB. Cuman kalau teman-teman mendambakan performa yang lebih bagus alias lebih gacor, nah ini ada di brand lokal, contohnya punya Axio yang punya prosesor Ryzen 7 dan RAM 16 GB. Nah dari sini udah kelihatan bro ya, sebenarnya memang kalau kita ngomongin soal harga ini lagi tidak di kondisi baik-baik aja. Cuman kalau teman-teman pas milihnya dan disesuaikan sama kebutuhan, saya akan bilang bahwa laptop ini sudah bisa mengcover semua kebutuhan yang umum dan terutama pakai yang berat, ini udah relevan. Belum lagi ada yang pakai garansi 3 tahun, tahan banting, dan juga punya dual fan. Ini akan memberikan satu poinnya khusus dan cocok untuk kebutuhan masing-masing orang. Jadi intinya kita juga akan mempermudah kalian. Di setiap merek kita ngasih timestamp guna mempermudah informasi dan terspek supaya teman-teman bisa cocok. Merek mana nih yang cocok sama kebutuhan kalian. Ya sudah aja bro ya. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Segera dibungkus bolo sebelum harganya makin naik.